Ya, ini kan ada jeda waktu sampai Mei ya. Ya, Kalau melihat kita bisa nggak berandai-andai. Kalau melihat respon regulator 2 hari ini, kira-kira gimana nanti Mei ini? Ini krusial nih kayaknya. ya, ya kalau dalam saham kan ada istilah buy on rumor, sell on news, atau sell on rumor, buy on news. Rumor kan udah jatuh, Pak. Kalau misalnya harganya sudah turun cukup banyak, pada saat Mei malah bisa jadi buy kan. Nah, baru sell lagi kalau ternyata kenyataannya di luar ekspektasi. Yang seperti sekarang kan. Waktu bulan Oktober atau November, orang sudah sell. Nah, orang nggak expect bulan Januari ini ternyata lebih buruk lagi. Sell lagi gitu. Tapi kalau misalnya kondisi Januari ini sudah merepresent kondisi sama dengan bulan Mei, oh ya sudah, mungkin marketnya biasa aja gitu. Nah, tapi tentu orang akan melihat kan, Mei nanti kita ini kena kartu merah, bobotnya dikurangin, atau di demosi ke seri C gitu. Nah, itu yang mungkin kalau Atau nggak itu. di kartu, bisa kan? Oh, kalau nggak di kartu itu earning surprise, Pak. Wah, nah itu. Iya. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan tidak kena kartu, ada kemungkinan di kartu merah, tetap di liga yang sama, ada kemungkinan diturunkan ke Liga Seri C gitu ya? Ya, kalau base-nya tentu nggak ada kartu merah. Atau di kartu merah, tapi ya memang saham-saham yang, oh ternyata ketahuan nih, dia bilang free float misalnya 20%, ternyata 12-nya itu temannya dia. Atau kalau bahasa pengumuman OJK hari ini, UBO, Ultimate Beneficial Owner. Jadi pemilik manfaat akhir. Nah, mungkin saham-saham seperti ini yang kena punish. Tapi kalau saham-saham yang tadi kayak saya kasih contoh BCA, Adaro, yang tata kelolanya memang sudah bagus, dia juga declare siapa pihak afiliasinya, ya itu bye-bye aja. Tapi kemarin tekanannya gede tuh, BCA. Nah, kalau BCA mungkin kebetulan dia punya laporan keuangan yang cadangan kredit macet kan katanya meningkat. CKPN. Nah, CKPN. Terus yang kedua Pak, BCA itu saham terbesar Indonesia Pak, di MSCI, di FTSE Pak. Jadi ketika, wah Indonesia not good nih, itu saham yang paling pertama kena hantam duluan. Karena dia punya, dulu kan bank kan ada BCA, BRI, Mandiri. Nah, bobotnya BRI, Mandiri itu cuma setengahnya BCA Pak, kalau dalam indeks asing. Jadi ya kalau misalnya negara ini story-nya kurang bagus Pak, ya Bank BCA lah yang paling pertama kena. Plus story-nya lagi CKPN lagi tinggi kan. Walaupun di laporan keuangannya sudah keluar nih, labanya masih tumbuh. Tumbuh. Tapi ya ada good story, ada bad story, kenanya di bad story-nya lebih dominan kan. Iya. Kalau Mas Sudianto sendiri, gimana terhadap pasar modal Indonesia kira-kira prospek ke depan? Terlepas daripada koreksi bursa yang 2 hari ini, indeks kita tuh hampir 10.000 Pak. Artinya jangka panjang tetap grow. Kondisi seperti ini memang selalu ada yang baru Pak. Kalau MSCI ini kan baru Pak ya. Paling tidak Oktober-November tahun lalu sama sekarang gitu kan. Tapi sebelum ini kan juga ada Donald Trump punya tarif, ada pandemi, ada macam-macam gitu. Bahkan pandemi itu menurut saya yang paling parah. Kita sudah harga sahamnya turun nggak boleh kemana-mana. Ini kan harga sahamnya turun, kita masih bebas beraktivitas. Jadi saya melihat bahwa pasar modal Indonesia itu masih sangat menjanjikan. Dan kita itu punya tambang emas, kita punya tambang mineral-mineral yang sekarang sedang dilakukan hilirisasi Pak. Jadi menurut saya story Indonesia ke depan masih akan terus ada. Bagus gitu maksudnya kan, story-nya? Ya bagus, betul. Jadi kalau nanti emas kan sekarang lagi oke. Nah kita punya tambang emas. Hilirisasi, nggak cuma logamnya kita dapat, olahannya lebih lanjut. Kemudian kalau nanti ekonomi baik-baik saja, biasanya bank juga bagus. Menurut saya sih story-nya akan selalu ada, cuma memang timing kita masuk sama manajemen resikonya yang harus kita atur. 10.000 IHSG tahun ini? Kalau di bulan awal Januari sih prediksinya masih wajarnya 10.000 ya. Nah setelah turun begini kita lihat lagi. Di-adjust lagi? Belum di-adjust sih, tapi kemarin asumsinya tumbuh 10% dari tahun lalu. Nah, seperti itu. Mas Sudianto, kalau di podcast ini ada this or that, ada games lah. Nanti saya tanya, ada 2 opsi gitu, Mas Sudianto milih ya. Baik. Kalau kita di saham nih sekarang nih, perbankan atau pertambangan? Perbankan atau pertambangan? Ini bukan nama sahamnya, tapi Bukan, sektor. sektor. Gitu.
Kalau sektor saya prefer bank. Perbankan sekarang ini. Dividen yield bank itu sudah 8-9%. Bahkan kayak tadi ada saya sempat harga Bank BRI kan 3.200. Itu 10% itu kalau kita masuk. Dan kita garansi 10%. Dividen yield ya. Betul, for good. Kan dividennya anggap sama dengan tahun lalu aja. Harga sahamnya saya nggak peduli lagi. Berarti kan saya sudah kunci 10% Pak, per tahun Pak. Kalau tahun depan dividennya naik lagi, bisa lebih tinggi lagi. Nah, menurut saya kalau dividen yield 10% di Indonesia bebas pajak, tunggu apa lagi? Gitu. Ya, tambang dia story-nya itu kalau pas harganya lagi tinggi ada. Tapi harga komoditi lagi turun sekarat di bawah juga nggak jarang gitu. Jadi itu menurut saya kalau tambang itu mainnya harus di timing. Tapi kalau di bank saya bisa tidur tenang. Gitu. Ya, okay. Intuisi atau logika? Intuisi atau logika? Mana beda Pak? Intuisi atau logika? Logika Pak. Logika ya. Nah. Selalu ada data gitu. Saya tipe orang begitu. Superman atau super team? Super team Pak harusnya. Nggak ingin nonjol gitu. Ada batasnya Pak. Kalau super team unlimited soalnya. Bisa berkepanjangan. Olahraga nih, sepeda atau lari? Saya atau jalan. Oh jalan ya? Jalan. Rutin tapi? Diusahakan rutin. Diusahakan rutin. Ya. Kalau nanti menikmati masa tua, di desa atau di kota? Saya orang kota, saya suka metropolitan. Enggak suka sunyi gitu ya? Saya suka lihat keramaian. Seneng ke mall nih berarti. Seneng ke mall. Ya. Oke. Satu kata untuk pasar modal Indonesia. Cuan. Wah. Bukan kode saham ya? Iya. Untung artinya bukan kode saham jual. Ya, untung. Mas Sudianto, pesan untuk investor retail. Ya, kita mungkin terlena ya dengan 1 tahun terakhir yang kayaknya masukin duit lipat ganda gitu. Udah kayak pelipat ganda uang 2025 kan, seperti itu. Kalau kita main di saham-saham yang sedang tren waktu itu. Ya, tapi di pasar modal itu ada istilah tidak ada pesta tidak pernah berakhir, Pak. Jadi pesta at some point pasti akan berakhir, Pak. Nah, jadi kita harus lakukan manajemen resiko dengan baik. Sama juga, Pak. Lagi turun itu juga ada akhirnya, Pak. Bukan berarti akan turun setiap hari gitu. Nah, jadi kalau kita melakukan manajemen resiko dengan baik, harusnya dalam kondisi-kondisi seperti ini kita bisa tetap tenang. Bahkan kalau bisa ada uang spare cash masuk di harga bawah, itu pilihan yang sangat baik.